Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada renungan saat ini. Karena itu dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Karena itu kami datang kepadamu dan memohon, kami mau dengar firman-Mu. Berkatilah kami sekalian. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita dengar kebenaran firman Allah di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dan saya akan membacakan ayat pertama dan kedua. Umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini, maka bagian ini memberi pesan kepada kita bahwa Allah sedang memanggil dan menempatkan satu keluarga dalam rencana keselamatan yang hendak Allah nyatakan bagi kehidupan umat manusia. Kita ingat keluarga pertama yang dihadirkan oleh Tuhan, yakni Adam dan Hawa. Mereka gagal dalam kehidupan mereka karena tidak setia dan mengikuti perintah Tuhan. Mereka melanggar perintah Tuhan dan melakukan hal yang akhirnya membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Dan kitab Kejadian pasalnya yang ketiga ayat yang ke-24 mengingatkan kepada kita bahwa setelah kejatuhan manusia dalam dosa, manusia telah diberi mereka pakaian, mereka diurus dengan baik, tapi kemudian diminta untuk keluar dari hadirat Allah. Dan Allah menutup jalan masuk kepada kehidupan itu dengan kerub dan pedang yang bernyala-nyala. Dan kalau kita ingat di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7, jika Allah sudah menutup pintu, maka tidak ada seorang pun yang bisa dapat membukanya kembali. Di sini kita melihat bahwa karena dosa, relasi manusia dengan Tuhan itu tutup oleh karena dosa. Kitab Yesaya 59 ayat yang ke-2 juga menegaskan bahwa dosa adalah keadaan yang menghalangi manusia untuk dapat berelasi dengan Tuhan. Tetapi kita juga ingat dengan baik kesaksian kitab suci bahwa Allah begitu mengasihi kita. Kita ingat Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan karena itu, untuk rencana keselamatan dan kasih setia Allah yang dinyatakan kepada umat manusia dalam Yesus Kristus, jalan itu dibuka oleh Tuhan. Dan jalan itu dibuka pertama-tama melalui Allah memanggil Abraham untuk bisa ada pada jalan itu, untuk mempersiapkan bagaimana kedatangan dan kehadiran Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia. Karena itu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 adalah satu pribadi yang Tuhan untuk dia boleh tinggalkan keluarganya, dia boleh tinggalkan tempat kediamannya, dan dia boleh menuju tempat yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Sekaligus Allah akan membuat dia menjadi bangsa yang besar, dan juga melalui keturunannya Sang Penebus itu akan lahir
ke tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan kita bisa perhatikan di sini bahwa manusia pertama, yakni Adam dan Hawa, sungguh-sungguh tidak lagi taat kepada Tuhan pada saat itu. Tapi di sini ketika Allah memanggil Abraham, dia mulai menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Coba kita bisa bayangkan, Allah tidak menunjuk tempat, menyebut nama tempat di mana dia pergi pada panggilan pertama ini. Allah hanya mengingatkan kepadanya bahwa pergilah dari negeri, dari saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sekalipun negeri itu belum ditunjukkan kepada Abraham, tetapi Abraham pada panggilan Tuhan, dan dia untuk melaksanakan panggilan Tuhan dimaksud. Dan karena itu kita melihat ketaatan dan kesetiaannya untuk memandang kepada Tuhan. Kita perhatikan bacaan ini, dimanapun tempat di mana Abraham itu hadir, hal pertama yang dia lakukan adalah dia membuat mezbah dan memanggil nama Tuhan. Di sini kita bisa lihat bahwa manusia bersama dengan istrinya Sarai itu ternyata mulai menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan. Dan karena itu kemanapun mereka pergi, mereka selalu memanggil nama Tuhan, memandang kepada Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sehubungan dengan bagian kitab suci ini, masing-masing kita bisa dapat berefleksi. Apakah saat ini kita sebagai keluarga sedang berusaha untuk tetap berada pada panggilan Tuhan dan melancarkan karya Allah untuk keselamatan umat manusia dengan memang sebagai satu keluarga dan menunjukkan ketaatan kita secara sungguh kepada Tuhan? Itu menjadi pertanyaan sekaligus bahan refleksi untuk masing-masing kita dapat berefleksi untuk melihat keadaan keluarga kita. Apakah saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya adalah pribadi yang sedang menunjukkan komitmen dan kesetiaan kita kepada Tuhan? Kita perhatikan dengan baik bahwa di saat Abraham dipanggil keluar, ternyata dia menemui banyak kesulitan. Ada kelaparan yang membuat dia harus lari ke Mesir. Tetapi untuk itu pun dia tetap menunjukkan kesetiaannya dan tetap ada pada jalan Tuhan. Dan pada akhirnya, kalau kita belajar di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-17, Allah harus memanggil dia bukan lagi sebagai Abraham, tetapi Abraham, dan Sarah harus dipanggil bukan lagi sebagai Sarai tetapi Sarah, sebagai keluarga yang Tuhan peruntukkan untuk misi Allah untuk keselamatan bagi umat manusia dan dunia ini dapat dilaksanakan. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari masing-masing kita dapat mewujudkan komitmen kita untuk membuktikan bahwa kita tetap setia kepada Tuhan, betapapun ada sukar sulit yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup ini, sebagaimana ditunjukkan oleh Abraham di dalam perjalanan hidupnya. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya sekalian untuk boleh tetap ada pada jalan dan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau berdoa bahwa besok adalah ibadah utama bagi seluruh umat-Mu di gereja di mana umat-Mu menjadi bagiannya. Karena itu para pendeta dan majelis jemaat yang sudah mempersiapkan diri untuk pelayanan besok, biarlah ada dalam urapan Tuhan, dan seluruh jemaat biarlah Allah terus memberkati sehingga masing-masing mereka dapat ambil bagian dalam ibadah untuk mempermuliakan nama-Mu dan dengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Kristus kami berdoa.
Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingatlah besok ambil bagian dalam ibadah utama di gereja di mana umat Tuhan menjadi bagiannya. Dan seluruh pelaku pelayanan, persiapkanlah dirimu untuk masuk dalam tugas pelayanan pada ibadah utama besok. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.